berbagai data sekaligus. Nah, sebelum masuk ke materi ada beberapa hal ya yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, untuk jam praktikum minggu ini tetap diisi praktikum ya, praktikum grup by. Kemudian untuk laporan dari praktikum praktikum join dan praktikum group by dikumpulkan hari Selasa ya. Kalau tidak salah sudah saya umumkan. Modulnya ada di Drive ya. Formatnya sama ya. Jadi Anda selain membuat jawaban juga membuat video. Kemudian untuk kuisnya kita tinggal satu lagi ya, yaitu kuis join dan group by. Nah itu untuk pelaksanaannya hari Rabu sesudah tatap muka atau Kamis terserah. Nanti silakan ketua kelas A sampai E mencari waktu yang bisa melakukan bersama ya. Oke, langsung saja ya kita masuk materi. Saya share dulu. Oke, saya share screen aja. Nah, sebelum masuk grup by, kita review dulu ya fungsi agregat. Jadi, ada yang ingat apa itu fungsi agregat? Silakan. Ya, apa? Fungsi agregat itu merupakan fungsi yang bekerja pada banyak baris atau data sekaligus. Nah, ini tidak saya bahas lebih lanjut karena sudah ya di pertemuan kemarin ada yang membahas tentang fungsi agregat. Misalnya count itu apa? Menghitung hasil proses query ya. Kemudian ada min itu menghitung nilai minimum dari suatu kolom hasil query. Max menghitung nilai maksimal dari suatu kolom hasil query ya. Kemudian ada AVG, ada standar deviasi. Nah, fungsi agregat ini merupakan fungsi yang akan Anda pakai dengan group by ya. Contoh ya. Jadi misalnya oke, langsung saya copy aja. Jadi misalnya saya ya, saya mengeksekusi query ini ya. Oke, ada yang bisa menjelaskan query ini apa gunanya? Silakan. Saya mencatat keaktifan mahasiswa ya, jadi yang mau bertanya maupun menjawab meskipun keliru akan saya catat. Mohon izin menjawab, Pak. Ya, silakan, Dea. Jadi untuk query yang ada di layar, mana ada select from dan where ini menunjukkan tabel di products yang mana memilih atribut product ID, product name, dan unit price, yang mana produknya itu sudah discontinued karena Ya, terima discontinuednya kasih. sama dengan 1. Ya. Nah, Ya. jadi seperti itu ya. Nah, jadi ini menampilkan apa? Produk yang sudah discontinue. Di sini ada berapa baris? 10 baris ya. Nah, sekarang kita ingin tahu jumlahnya. Jadi jumlah baris atau banyaknya baris
output hasil query ini ya. Nah, kita mudah saja ya, seperti ini, count bintang. Jadi count itu fungsinya untuk menghitung banyaknya baris hasil query ya. Nah, jadi 10. Jadi dia fungsi agregat, dia bekerja pada banyak baris sekaligus ya. Kemudian ada juga fungsi agregat yang min atau max ya. Jadi contoh misalnya select price, jadi saya menampilkan harga barangnya. Nah, seperti ini, unit price. Nah, saya menampilkan harga barang. Ya, kalau saya ingin tahu dari hasil query ini, ya, berapakah nilai maksimalnya dan minimumnya? Maksimalnya itu termahal ya. Jadi saya tinggal menggunakan barang yang termahal. Nah, ya, yang paling murah, harga termurah, seperti ini. Ya, oke, Dea ya. Iya, Bapak. Dea, 10-16. Dea Novela. Oke. Nah, kemudian kalau saya ingin tahu harga rata-ratanya, rata-rata harga barang yang dijual, nah seperti ini. Ya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Permisi Bapak, izin bertanya. Ya, ya. Eh, Mungkin untuk tadi kan di awal kita eh, untuk menselect beberapa atribut ya Pak. Ada Mm-mm, ada apa tadi? Ada unit price, terus mm-mm, product name dan lain-lain itu Pak. Terus mm-mm. eh, selanjutnya itu tadi membahas mengenai penjumlahan buat beberapa apa baris kolom yang ada ya. Ya, Nah, itu kalau misalkan untuk tadi kan untuk query-nya tuh select count bintang. Untuk bintang itu kalau diisi ketiga atribut tadi apakah juga bisa, Pak? nggak bisa ya. Oh, nggak Jadi bisa. Oke. uh-uh. Baik, Pak. Terima kasih. Belum saya coba, tapi saya kayaknya nggak bisa. Ya. Oke, Pak. Tetapi kalau diisi satu kolom itu bisa. Nah, kita coba aja ya, unit price dua aja ya, misalnya produk ID ya. Nggak bisa ya. Jadi bisanya bintang atau satu kolom tertentu. Oh, sorry. Ini AVG ya. Saya coba. Nah, nggak bisa ya. Jadi, count itu bisanya cuma bintang. Bintang itu menghitung semua hasil atau satu kolom saja. Jadi misalnya seperti ini. Nah, ini masih bisa. Oke, Pak. Terima kasih. Oke. Siapa namanya? Bisma, Pak. 027. 27. Ya. Bisma. Oke, Pak. Oke, yang lain mungkin? Oke, kalau nggak ada, kita mulai masuk ke join ya. Jadi saya review fungsi agregat dulu karena fungsi agregat ini digunakan di join. Group by. Ya, jadi group by itu berfungsi untuk mengelompokkan hasil query berdasarkan kesamaan data tertentu ya. Jadi misalnya gini, select from where group by column name seperti ini ya. Nah, contoh ya ini tabel employee berisi data pegawai. Ya, ini isinya. Nah, kalau saya tampilkan employee ID ya. Nah, ini ya. Nah, ini jadi employee pertama, employee kedua, employee ketiga. Misalnya saya ingin mengumpulkan yang USA bareng dengan USA,
UK bareng dengan UK. Nah, jadi ini. Kita pakai perintah group by. Group by misalnya country. Nah, seperti ini ya. Nah, kita tampilkan dulu. Ini kita hapus. Ya. Jadi yang bisa tampil di sini adalah yang ditulis di group by dan fungsi agregat. Ya. Jadi kita jalankan. Anda perhatikan di sini yang USA nomor 1 sampai 4. Kemudian yang UK itu nomor 1 sampai nomor 5 sampai 9. Jadi USA ada 4, UK ada 9 ya. Kita tampilkan. Nah, outputnya 2 ya. Tetapi ingat, 2 itu bukan cuma 2 data. Ingat bahwa group by itu membuat kelompok. Jadi UK ini merupakan satu kelompok. Isinya ada 4 data. Ya. USA itu satu kelompok juga, itu isinya ada 5 data. Ya. Nah, dari sini saya bisa menampilkan country-nya. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya saya menampilkan misalnya employee ID. Ya. Nah, ini akan apa? Error. Ya. Ada yang bisa membantu menjelaskan kenapa kok error? Jadi di sini saya membagi data employee berdasarkan negaranya. Jadi ada UK, ada USA. UK isinya 4, USA isinya 5. Kalau saya membagi datanya berdasarkan country atau negara, kemudian saya menampilkan negara, itu bisa. Ya, nggak error. Kalau saya menampilkan ini, nah seperti ini, ternyata error. Ada yang tahu kenapa? Izin menjawab, Pak. Ya, Entitasnya belum dipanggil, Pak. Jadi maksudnya entitas. harus ada query employees titik employee ID seperti itu, Pak. Oh, nggak perlu ya. Kalau misalnya kamu melakukan join multi tabel, nah, terus ada kolom yang namanya sama di beberapa tabel. Oke, barusan Altamis ya. Iya, Pak. Ada yang tahu nggak alasannya? Oke, misalnya saya menampilkan ini tanpa grup by ya. Nah, gini ya. USA ada 4 ya, terus UK ada 5. Terus saya grup by keluar ya, yang saya tampilkan dari tiap kelompok itu cuma negaranya saja ya. Jadi yang saya tampilkan ialah ya, jadi ada kelompok UK, ada kelompok USA. Nah, Anda perhatikan, kan ini dibagi berdasarkan negara ya. Yang UK ngumpul UK, USA ngumpul USA. Kalau saya tanya negara ke kelompok UK, dia jawab apa? Semuanya akan menjawab UK ya. Nggak ada yang beda. Jawabannya cuma satu. Nah, sekarang kalau saya tanya negara ke kelompok USA, kamu asalnya dari mana? Dari USA. Semuanya sama jawabannya, tanpa ada yang berbeda. Tetapi kalau misalnya saya mau menampilkan employee ID kepada tiap grup, nah gini, oke, datanya saya grup, ada kelompok UK, ada kelompok USA. Saya tanya negara, jawabannya senada. Saya dari UK, Pak, semuanya. Tapi kalau saya tanya, employee ID-nya mau berapa? Jawabannya bisa sepakat nggak? Bisa sama, kompak, atau beda-beda tiap orang? Ada yang bisa bantu? Beda-beda, Pak. Ya, beda-beda. Karena nilai datanya berbeda-beda. Jadi kalau Anda menggunakan group by, maka yang bisa tampil di select adalah
berdasarkan group by-nya ya. Ini. Kalau group by country, maka Anda hanya bisa menampilkan country saja. Plus, nah, ada lagi satu plus. Plus data yang dikumpulkan menggunakan fungsi agregat. Contoh, ya, fungsi agregat count. Count itu apa? Menghitung jumlah baris. Nah, kalau kita ingin menghitung anggotanya, ya, maka kita bisa menambahkan count banyak employee. Coba kita tampilkan ya. Nah, seperti ini. Jadi UK, USA, kemudian UK-nya 4, USA-nya 5. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Jadi ingat, fungsi group by itu mengelompokkan data hasil query. Nah, namanya mengelompokkan harus ada kriterianya ya. Anda bisa menggunakan kriteria kolom. Jadi group by kolom country, maka yang country-nya sama jadi satu kelompok. Setelah di group by, maka data yang bisa ditampilkan di sini di select adalah kolom yang digunakan untuk group by. Atau ini, data yang didapatkan dari fungsi agregat. Jadi fungsi agregat tadi akan bekerja pada masing-masing kelompok. Count itu kan menghitung baris, ya, sehingga kalau query ini maka akan menghitung banyaknya baris data employee yang menjadi anggota kelompok UK dan USA. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, Tamis, Iya, silakan. tadi itu kan ada query group by ya, Pak. Nah, itu kan Ya, cuman manggil satu kolom. Nah, kalau misalnya kita manggil 2 kolom bagaimana, Pak? Kayak bisa ya, misalnya, bisa. oh, iya. Nah, habis ini ya, Altamis. Oke, terima kasih, Pak. Nah, ini ya penjelasannya. Oke, langsung saja ya latihan. Kita copy dari sini ya. Kelompokkanlah produk pada tabel produk berdasarkan ID kategorinya. Ada yang bisa bantu? Apa? Select. Select bintang from product. Ya. Nah, ini hasilnya ya. Kita menampilkan isi tabel produk. Ya. Kalau kita ingin mengelompokkan ini berdasarkan ID kategori, jadi yang kategori ID-nya sama, maka apa? Kita pakai perintah group by. Nah, group by. Group by misalnya kategori. Nah, seperti ini ya. Nah, tapi ingat, kolomnya nggak boleh sembarangan sekarang. Kolomnya cuma bisa Pak kategori ID. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ya. Di sini ada 8 ya, 8 kategori ID. Ada yang masuk kategori ID 8, ada yang masuk kategori ID 7, 1, 5, dan seterusnya. Ingat ya, hasil dari grup by itu bukan satu baris, itu bukan satu data tunggal, tapi isinya ada banyak data di sana. Ya. Kalau kita mau menampilkan banyaknya isinya, pakai apa? Count. Ya, count bintang. Nah, jadi untuk kategori ID 8 itu 12.
kategori ID 7 ada 6 dan seterusnya. Ya. Kalau kita ingin tahu harga barang termahal, gimana? Max dari kolom apa? Unit price ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ya. Untuk kategori ID 8 itu harga barang termahalnya 62,5. Kategori ID 7 53. 1,263. Ya. Yang termurah untuk tiap kategori ID. Nah, seperti ini ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Bapak. Ya. Apakah jika telah menggunakan group by ini bisa digunakan query order by juga, Bapak? Karena mungkin ini kan kategori ID-nya masih tidak urut, jadi mungkin kita pengen lihatnya urut gitu. Apakah bisa, Bapak? Oh, bisa ya. Bisa kita tambahkan ya, order by ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ya. Terima kasih, Pak. Oke, Brian. Iya, Pak. Ada lagi yang ditanyakan? Saya izin bertanya, Pak. Ya. Barusan itu kan waktu kita select-nya itu ada employee ID dan juga kategori yang di atas, lalu group by-nya itu ada satu aja di mana kategori, itu kan Mm-mm. error kan ya, Pak? Nah, Mm-mm. untuk Gimana? yang Select. barusan yang di atas itu kan sempat Oh, error kan, oke. Pak, waktu ya. Nah, Heeh. waktu di atas itu kan error Mm-mm. karena select-nya itu Yang ada ini ya. employee ID dan country. Iya, Bapak. Lalu ada group by-nya dimintanya satu country saja. Nah, Mm-mm. untuk yang barusan query yang terbaru Mm-mm. itu kenapa masih bisa jalan ya, Pak? Walaupun di select-nya itu ada dua tabel atau dua atribut di mana kategori dan juga unit price. Ya. Untuk atribut selain atribut yang digunakan untuk group by, bisa diekstrak asal syaratnya pakai fungsi agregat. Fungsi agregat ya. Oh Jadi iya, gini, Bapak. kalau tanpa fungsi agregat itu gini. Tiap kategori ID kan barangnya banyak kan ya. Saya mau menampilkan kategori ID dan harganya. Nah, sekarang gini. Misalnya untuk kategori ID 1, kan barangnya macam-macam, ya. Itu yang mana yang akan saya tampilkan harganya? Kan nggak jelas ya. Tetapi kalau saya gabung dengan fungsi agregat, misalnya min, nah outputnya kan jelas nanti dari tiap kelompok, dari tiap grup, yaitu barang dari tiap kelompok yang harganya paling murah. Nah, seperti itu. Nah, itu alasannya kolom di luar grup by kalau dipanggil biasa nggak bisa, tetapi harus diekstrak menggunakan fungsi agregat. Seperti itu ya. Oh iya, Bapak. Iya, Bapak. Terima kasih banyak, Dea. Bapak. Oke. Ada lagi mungkin? Coba ya saya urutkan berdasarkan ini, bisa nggak? Berdasarkan nilai yang paling murah dari tiap grup. Oh, nggak bisa ya. Oh, sorry. Ini belum blok. Oh, bisa juga. Ya. Jadi, di order by dan di select itu bisa diorder berdasarkan kolom grup by-nya, ya. Kemudian bisa diorder berdasarkan fungsi agregat, ya, yang ekstrak dari tiap kelompok. Oke, pengembangan dari soal ini ya. Saya kan tadi cuma meminta tampilkan ID kategori dan ini dan harga termurah ya dari tiap ID kategori. Sekarang saya minta nama kategori. Tampilkan nama kategori dan
harga termurah dari tiap kategori. Ada yang bisa bantu? Saya mau mencoba, Pak. Ya, silakan. Select, Mm-mm. selectnya berdasarkan nama kategori, jadi kategori namanya, Ya. kategori name. Mm-mm. Iya. Lalu from products tetap, lalu Mm-mm. group by kategori name. Oke. Oke, di tabel produk ada nggak kategori name? Kurang tahu ya, Bapak, mungkin. Coba kita cek ya. Atau Iya. kita melihat ininya, apa namanya? ERD ya. ERD dari Northwind. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Produk nggak ada ya. Product name. Adanya di product name, Pak. Iya, tapi yang saya mintakan setiap kategori, misalnya makanan, harga termurah produknya apa gitu kan. Untuk kategori Oh, name ada di mana? kalau kategori name-nya Di kategori. kategori, ya. Iya. Bagaimana kalau gitu penyelesaiannya pakai apa? Artinya kita harus ngekstrak data dari dua tabel kan ya, gitu. Bagaimana dia? Pakai? Ada yang ingat? From, Ayo minggu depan bentar, Pak. dikuiskan ini ya. Pakai Pakai alias di awalnya, Pak. Misal, alias. ya, Gini. Terus ah, pakai lebih lebih tepatnya kayak di sebelum nama atributnya, Pak. sebelum nama itu punya. Oke. Ada lagi yang lebih penting. Apa? Join. Join itu kan ngambil data dari beberapa tabel sekaligus ya. Oh, gitu, Pak. Iya, sudah lupa ya. Harus ingat ya besok minggu depan ini kuisnya. Join sama grup by. Permisi Iya. Bapak, izin menjawab. Ya, silakan silakan. Nah, jadi yang pertama itu kita select eh, kategori name-nya itu pakai alias Pak, c.category name. Oke. Nah, terus eh, dia itu dari tabel product, Produk sama. from products, terus itu products-nya itu dialiaskan jadi P, Pak. Jadi Oke, P, terus lalu di-join dengan tabel kategori, gini. iya, iya Pak. Terus Terus on p.category ID sama dengan c.category ID. Nah, lalu di group by dengan c.category underscore name, kategori ya, name. gini ya. Ya, Pak. Kita jalankan. Ya, kategoris. Oh, Itu Pak, yang order by-nya itu salah Pak. order by. Ya, Oh iya. Bukan salah ini. iya. Kalau di tabel produk ada kategori ID di tabel ini apa namanya? Ada kategori ID ya. Harus milih salah satu. Tuh. Eh, Mungkin dicoba gak usah Oh, pakai sorry order sorry. by dulu Pak. Order by. Kalau usah order by dulu ya. Sebenarnya bisa kok. Ini kategori Eh, name.
Ya. Oh, ya. Nah, sudah ya. Jadi beverage harga minimumnya 4,5, kondimen 10 dan seterusnya. Oke, barusan siapa saja yang menjawab? 30-13, Pak. 30, berapa namanya? Rizal. Rizal. Rizal, Muhammad Syaful Rizal, Pak. oke. Nah, ini ya. Terus apa lagi tadi? Dea, Pak. Dea. Terus kayaknya ada satu lagi tadi. Alamis, Pak. Alkamis. Oke, jadi logikanya seperti ini ya. Jadi saya minta tampilkan nama kategori juga harga barang yang paling murah dari kategori tersebut. Nah, untuk nama itu ada di tabel kategori ini ya. Untuk harga produknya ada di tabel produk. Sehingga kita harus pakai join, select multi tabel ya. Jadi ngambil data dari beberapa tabel berbeda. Nah, itu jangan lupa ya. Belum kuis sudah lupa. Minggu depan kuisnya ini join sama select multi tabel. Maaf, join sama ini ya, group by. Nah, kalau Anda mau ngambil data dari beberapa tabel berbeda, ada syaratnya. Tabelnya harus punya relationship ya. Nah, garis ini ya. Nah, Anda harus tahu juga di mana letak primary key, letak siapa yang one, siapa yang many ya. Nah, di sini yang one adalah kategori, many-nya adalah produk. Satu kategori banyak produk ya. Satu produk cuma satu kategori ya. Nah, untuk gabungnya ya, on-nya di bagian join kan ada on-nya. On-nya itu Anda harus nyocokkan untuk bagian satu, Anda pakai primary key-nya, kategori ID. Nah, kemudian di bagian many-nya Anda cari ini ya, apa namanya? Kolom foreign key yang merujuk ke kategori. Nah, ini kategori ID. Nah, itu cara gabungnya. Nah, dari sana baru kita group by ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Jadi step-step berpikirnya kalau saya uraikan seperti ini ya. Jadi misalnya Anda mau menampilkan nama kategori. Nah, gini ya. Nah, ini ya. Beverage ada yang produknya harganya 18, ada yang 19. Kondimen ada yang 10, ada yang 22, ada yang 21. Ya. Nah, sekarang kita akan mengelompokkan setiap barang yang nama kategorinya sama, ya tinggal menambahkan ini ya. Jadi group by C kategori name. Nah, ini ya. Oh ya ini. Nah, ingat yang setelah di group by yang bisa tampil di sel ini adalah kolom yang sesuai group by-nya, juga apa? Kolom lain yang diekstrak menggunakan fungsi agregat. Nah, jadi tiap kelompok misalnya kita mau menampilkan harga maksimalnya. Nah, seperti ini ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, sekarang misalnya saya mau menampilkan rata-rata harganya ya. Ini coba saya urutkan berdasarkan order by misalnya rata-rata harga descending ya. Nah, gini.
Nah, seperti ini ya. Ada yang tanyakan? Nah, sekarang gini. Untuk poultry rata-rata harganya 54 ya. Beverage 37, produce 32, dairy 28. Nah, sekarang saya ingin menampilkan kelompok atau grup yang rata-rata harganya lebih dari 32. Nah, caranya bagaimana? Nah, sekarang gini, where itu digunakan untuk memilih baris ya. Memilih baris. Jadi, kita menampilkan baris-baris yang sesuai dengan kriteria. Tetapi where itu tidak bisa digunakan untuk memilih hasil group by. Karena hasil group by itu kelompok, bukan baris data. Gitu. Ya. Bagaimana cara memilih baris data kelompok? Nah, untuk kelompok kita tidak menggunakan where, tapi menggunakan having ya. Having. Nah, having itu merupakan kriteria yang diterapkan pada kelompok. Seperti itu. Untuk yang saya inginkan itu apa? Menampilkan yang rata-rata harganya lebih dari $30 misalnya. Maka saya menambahkan ini. Nah, rata-rata harga itu kan pakai AVG ya, lebih dari 30. Nah, Anda perhatikan di sini yang bawah itu menampilkan semua ya. Paling tinggi 54, paling bawah 20. Nah, kalau pakai ini, maka yang tampil hanyalah kelompok-kelompok. Nah, seperti ini. Yang rata-rata harganya di atas 30. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Permisi Bapak, izin Ya, bertanya. Untuk having ini ketentuannya beberapa tuh bisa juga, Pak. Misalnya, bisa. oh bisa, oke. Jadi ada mungkin juga menggunakan kayak and kayak gitu, Pak. Or Kalau having, sebentar. Kayaknya pakai koma saja. oh, nggih, Pak. Pakai koma nggih, Pak. Anda bisa menggrup menggunakan beberapa kriteria pakai koma, ya. Terus menyeleksi juga pakai koma. Coba habis ini kita coba ya. Nggih, Bapak. Oke, kita kasih contoh lagi ya. Tampilkan tahun dan tahun transaksi, kemudian ID transaksi, kemudian jumlah, tahun, ID, barang yang dibeli, dan harga. Nah, ada yang bisa membantu? Ini masih belum pakai group by. Tampilkan tahun transaksi, ID transaksi, jumlah barang yang dibeli, juga harganya. Oke, untuk transaksi dari mana ini? Order ya. Order. Untuk tahun dari order juga. Dari mana tepatnya? Dari order date. Tapi kalau order date itu kan lengkap tahun, bulan, tanggal, jam ya. Jadi kita ambil tahunnya saja ya. ID transaksi juga dari order ID ya. Nah, tetapi untuk barang-barang yang dibeli, harganya maupun jumlahnya itu nggak ada di order, tapi di order detail. Ya, Anda misalnya ke Indomaret beli Indomie 2, saus 1, ya. Tanggal Anda melakukan transaksi itu masuk order. Ya. ID dari transaksi masuk order, tetapi Indomie 2
Terus saus 1 itu masuk ke order detail. Jadi Indomie 2 itu masuk satu baris, saus 1 masuk satu baris juga, baris yang berbeda. Nah, itu gunanya order detail ya, dari dia nyimpen detail dari sebuah transaksi. Nah, jadi kalau mau menjawab pertanyaan ini harus pakai ini ya, harus pakai join ya. Ada yang bisa bantu yang ini dulu? Silakan. Apa? From apa? Yang jelas order ya. Order O, join, OD. Ya. Untuk order dan order detail, itu bagaimana cara menyambungnya? Nah, cara menyambungnya itu pakai, nah ini Anda perhatikan mana yang one, yang many ya. Yang one itu order, many-nya order detail ya. Jadi satu transaksi bisa punya banyak pembelian, banyak barang yang dibeli. Ya. Untuk yang one, Anda harus pakai primary key-nya. Order itu cari primary key-nya. Untuk yang many, cari foreign key yang merujuk ke one-nya. Ya. Order ID. Ya, jadi cara nyambungnya on o.order_id sama dengan ya seperti ini. Ya. Nah, terus yang ingin saya tampilkan apa? Tahu transaksi ya. Transaksi dari o.order date ya. Nah, tetapi ini kan order date itu kan isinya ada tanggal, tahun, bulan ya. Jadi kita pakai ekstrak. Ekstrak apa? Year ya. Nah, from oke, ada yang bertanya. Kayaknya ada yang jawab. Oh, hilang. Oh ini, oh sudah ada ya. Oke, kita cek dari Saiful Rizal. Oke. Nah, ini jawaban teman Anda ya. Ya benar ya. Oke, saya hapus punya saya. Oh ini cari order saja ya, kurang lengkap. Kurang lengkap ya Saiful Rizal. Tapi nggak apa-apa saya hargai. Belum ada join-nya. Nah, Itu sudah ada. oh sudah ada. Coba cek. Oh join-nya di bawah. Oh ya benar. Oke. Nah, tahun benar, terus order ID-nya ambil dari O benar. Kemudian untuk kamu menamakannya details ya. Ambil kuantitinya. Oke. Kita cek. Ya, benar ya. Contoh ini ya. Di tahun 1996 itu ada order yang nomornya 10248. Nah, ini. Barangnya itu ada 3 yang dibeli. Dia disimpan di 3 baris yang berbeda ya. Kuantitinya 12, 10 sama 5. Tapi ini tetap satu order ya. Yang nomornya 10248 di tahun 1996. Oke, terima kasih. Catat apa belum?
Oke. Nah, sekarang kita sudah punya catatan tahun, terus order ID-nya sama kuantitinya. Saya lengkapi dengan harga ya, misalnya. Koma, nah ini ya. Kemudian misalnya saya lengkapi dengan nilai transaksi misalnya saya beli Indomie 3 ribuan, beli 3 9.000. Nah, ya transaksi artinya hasil dari perkalian quantity kali unit price ya. Nah, langsung saja saya kalikan. Nah, seperti ini. Itu nilai transaksinya. From hilang. Oh, ini ada komanya. Nah, ini ya. Jadi tahun 1996 order yang ini untuk barang pertama 168, barang kedua 98, barang ketiga 173. Seperti itu. Saya tak tambahkan ya level soalnya. Tampilkan ya total nilai penjualan per tahun total nilai penjualan per tahun. Nah, oke, data ini artinya harus kita grup berdasarkan apa? Ada yang tahu? Kalau ada kata-kata per, gitu. Nah itu mengindikasikan grup by ya. Jadi kita apa namanya? Kita grup berdasarkan apa tahunnya, ya. Jadi ini jawabannya tinggal modif aja ya. Tampilkan total nilai penjualan per tahun. Grup by misalnya grup by. Nah, untuk tahunnya kalau kita mau mengelompokkan tahun yang sama ya, bisa kita gunakan seperti ini. Nah, boleh ya. Karena di sini sudah dikasih nama tahun ya. Nah, untuk ini nggak bisa keluar lagi ya. Ya, ada transaksi tahun 96, hasil grup by ingat dia itu berupa kelompok ya. Ada transaksi tahun 97, ada transaksi tahun 98 ya. Nah, untuk menampilkan total nilai penjualan bagaimana? Tadi nilai penjualan itu kan untuk setiap barang itu apa? Nilai kali harga ya. Saya kembalikan. Nah, kalau total untuk 1 tahun bagaimana? Artinya apa? Kan harus dijumlah. Nah, dia bisa menggunakan fungsi agregat sum. Nah, seperti ini. Jadi nilai penjualan itu kan Indomie 3, artinya harga Indomie dikalikan 3 kan. Ya. Nah, setiap transaksi, setiap barang itu kita bisa menghitung nilai penjualannya. Kalau misalnya kita menghitung untuk per tahun, artinya harus ditotal transaksi-transaksi yang terjadi di 1 tahun, itu bisa ya. Oh ini, komanya lebih ya. Nah, seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Jadi kita bisa menghitung total nilai penjualan perusahaan per tahun. Misalnya per tahun per bulan, bisa ya. Jadi kita harus ngekstrak bulannya juga ya. Ngekstrak bulan. Nah, seperti ini.
Nah, gini ya. Jadi datanya yang tahun dan bulannya sama dikelompokkan menjadi satu data transaksinya. Kemudian dari setiap kelompok kita hitung nilai penjualannya. Nilai penjualan untuk per item itu seperti ini ya. Indomie 3 ya 3.000 kali 3. Artinya kalau untuk semua transaksi Indomie, semua transaksi per tahun per bulan, maka dijumlah semua di sum. Nah, ini ya. Nah, kalau mau urut lebih rapi, kita order by. Order by ya. Nah, seperti ini ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya ada. Kalau kita ingin menampilkan bulan yang penjualannya lebih dari 20.000 dolar, bagaimana? Nah, kita harus memberi syarat ya. Pakai syaratnya apa? Having. Having. Nah, total penjualan kan ini ya. Nah, penjualan. Bisa kita kasih nama ya, biar enak merujuknya. S. Nah, kita ingin penjualannya menampilkan tahun dan bulan yang penjualannya lebih dari 20.000 dolar. Nah, seperti itu ya. Oh, nggak bisa. Jadi harus di copy apa adanya. Ini copy aja. Nah, seperti ini ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Jadi manfaatnya banyak banget ya. Anda di sistem informasi akademik, hitung nilai IP semester, ya pakai grup by ya. Jadi dari tabel misalnya nilai gitu ya, yang semester dan tahun ajarannya sama, dikelompokkan menjadi satu di grup. Nah, kemudian dirata-rata nilainya. Oke, ini ada soal ya. Ini soal pertama. Kelompokkan data pada tabel order berdasarkan ID customer. Ada yang bisa membantu? Silakan. Mana? Select from orders ya. Select bintang. Nah ini ya. Terus kalau misalnya mau saya kelompokkan berdasarkan ID customer, group by. Jadi yang dilakukan oleh perusahaan customer yang sama transaksinya itu saya jadikan satu.
Nah, ini nggak bisa lagi ya, hanya bisa menggunakan ini. Ya. Nah, jadi ada transaksi yang dilakukan perusahaan ini, Toms, Lonep, Oldwo. Nah, ingat satu baris ini pada hasil grup by, isinya nggak cuma satu, tapi banyak baris data. Karena dia membentuk kelompok. Ya, kalau ingin tahu jumlahnya ya ini aja pakai count. Nah ini Toms 6, Lonep 8, Outwo 10, dan seterusnya. Sekarang pertanyaannya, kelompokkan data pada tabel order berdasarkan nama perusahaan. Nah, kalau kita kembali ke ERD, nah ini ya, kalau hanya berdasarkan ID customer, itu cukup di order. Di sini ada customer ID, tapi kalau pakai namanya, harus join dengan customer. Ya, karena namanya ada di customer. Nah, di sini kita harus tahu siapa yang one, siapa yang many ya. Dia punya relationship, oke. Yang one ya customer, many-nya adalah order. Ya. Nah, yang one pakai primary key, customer ID, yang many pakai foreign key yang merujuk ke one ya. Nah, ini customer ID. Ini customer ID. Oke, jadi saya tampilkan order O join Nah, on O dot nah gini ya. Sekarang kita bisa menampilkan namanya apa? Customer name. Nah, kalau untuk kolom yang tidak ambigu, maksudnya namanya itu nggak ada di dua tabel sekaligus, kita nggak perlu menuliskan nama tabelnya ya. Nah, ini. Customer name nggak ada. Pakai S ya. Oh, company name, sorry. Karena customer perusahaan. Ini saya hapus dulu. Company name count. Oh, customer J on O. Ya benar. Ini Norway-nya sampai R. Oh, sorry. Kok ada? Ya ini ya, nggak bisa. Ini order ID-nya. Count itu fungsi agregat, nggak bisa di sini. Nah ini ya. Nah, setiap satu transaksi kita catat nama perusahaannya. Nah kalau misalnya kita mau gabung ya, maksudnya kita ingin tahu untuk setiap satu perusahaan berapa kali transaksi ya, group by. Group by ini ya company name.
Gini. Nah, jadwal Mancala di sini karena dia hasil grup by, isinya nggak cuma satu baris, tetapi banyak baris ya. Masing-masing baris isinya adalah data transaksi. Ya. Misalnya saya menampilkan jumlah transaksinya 3 tahun. Nah, seperti ini ya. Saya ingin menampilkan yang transaksinya lebih dari 10. Having Nah, seperti ini ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, jangan lupa ya, jadi laporan praktikumnya untuk join dan hari Selasa dan grup by ya. Memang saya sengaja agak mepet dengan ujian karena agar Anda belajar, sekalian belajar. Terus Rebo masih ada tatap muka. Nah, setelah tatap muka kita kuis. Kuisnya entah malamnya, entah besoknya. Terserah kesepakatan dengan ketua kelas ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, kita cukupkan sampai di sini ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Recording stopped.